Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah kita akan bersama-sama belajar pada hari ini dari kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumait radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, kharaja darwishun fi ayyami Sayyidina Ahmad bin Zain mutashammiman lit-ta'ah wa huwa rafi'ul himmah an tashawuf ilan nas. Fahasrat lahu mahabbatun fi qulubin nas wa injidhabun bil ata'. Hatta anna ba'dhal baniyan a'tahu syai'an fa hukiya dhalika li Sayyidina Ahmad bin Zain fa qala ba'dul muhibbin li Sayyidina Ahmad bin Zain kaifa dhalika ma'annahu lam yas'al wa lam yudhhiril faqah fa qala lahu Sayyidina Ahmad bin Zain ama 'alimta anna al-qana'ah maghnatis rizq qala Sayyidina wa mafhumu dhalika anna al-hirs yub'idur rizq atau kama qala. Diceritakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumait bahwasanya dahulu di zaman Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi yang hidup kurang lebih 300 hingga 400 tahun yang lalu, ada seorang darwish yang keliling dari satu negara ke negara lain, kemudian masuk di kota Aden. Darwish tersebut tidak pernah menunjukkan dirinya sebagai orang yang membutuhkan masyarakat, membutuhkan orang lain dalam arti meminta-minta, walaupun kondisinya itu sangat miskin, penuh kekurangan, tidak pernah menunjukkan dirinya penuh kekurangan atau butuh dibantu. Justru yang ditunjukkan adalah orang yang merasa sangat berkecukupan. Kemudian masyarakat pun mencintainya karena ia taat, dia ibadah bagus dan tidak pernah mengharapkan bantuan atau tidak pernah meminta kepada siapapun. Nah, sampai-sampai yang non-muslim pun karena akhlak yang mulia ini, yang non-muslim pun datang memberikan hadiah. Yang muslim masyarakat pun banyak yang memberikan hadiah. Salah seorang pun bertanya kepada Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi radhiyallahu anhu, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak pernah menunjukkan dirinya penuh kekurangan, tidak pernah menunjukkan butuh, nggak pernah minta, tapi justru masyarakat berdatangan memberikan hadiah kepadanya, sampai-sampai yang non-muslim pun ikut memberikan hadiah. Mengapa ini bisa terjadi? Maka Habib Ahmad bin Zain radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau tidak mengetahui bahwasannya sifat qanaah itu merupakan magnet yang mampu menarik rezeki. Qanaah, magnet yang mampu menarik rezeki. Seseorang yang qanaah, dia menerima apa yang Allah berikan kepadanya, merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya tidak ada rasa rakus, di hatinya tidak ada rasa ingin diberi oleh seseorang atau siapapun. Dia hanya mengharap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan magnet yang mampu menarik rezeki. Kemudian Habib Ahmad bin Umar bin Sumait mengomentari pernyataan Habib Ahmad bin Zain di atas tadi, kalau qanaah merupakan magnet yang mampu menarik rezeki, maka sebaliknya rasa rakus, rasa tamak itulah yang menjauhkan rezeki dari seseorang. Oleh karena itu ikhwani, jika dalam kehidupan ini kita merasa susah mencari rezeki, sulit mencari rezeki, ekonomi begitu dalam keadaan yang terhimpit, maka telitilah hati kita. Hati kita ingin diberi, mengharap kepada orang lain, mengharap pemberian orang lain, atau merasa cukup dengan yang diberikan Allah Ta'ala dan hanya mengharapkan tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati kita betul-betul menginginkan karunia Allah dan tidak rakus apa yang ada di tangan manusia, maka rezeki akan mendatangi kita. Baginda Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau pernah menjelaskan kepada seorang sahabat, sesungguhnya harta ini manis dan hijau menyenangkan. Barang siapa mengambil harta ini dengan jiwa yang dermawan, maka dia akan diberkati. Dan sebaliknya barang siapa mengambil dengan jiwa yang rakus, maka dia tidak akan memperoleh keberkahan. Karena itu mari kita jadikan hati kita tidak rakus kepada apa yang dimiliki orang lain, merasa cukup dengan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita punya hati yang mengemis kepada manusia, tapi mengemislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar cara menjadi kaya. Cara agar dikejar-kejar oleh dunia. Bukan sibuk mengejar dunia dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang sudah memang tercatat untuk kita. Dalam hadis yang sudah dijelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad." Sesungguhnya kekayaan itu bukan memiliki banyak harta, bukan memiliki banyak materi. Tetapi Nabi melanjutkan dalam sabdanya, "Walakinnal ghina
ghinan nafs, akan tetapi yang namanya kaya adalah kekayaan hati. Kekayaan hati bagaimana? Hatinya sudah merasa kaya karena kenal Allah Ta'ala. Hatinya sudah merasa kaya karena punya Allah Ta'ala yang maha kaya, maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya. Sehingga tidak sedikit pun merasa ragu, tidak sedikit pun merasa risau, tidak sedikit pun merasa resah untuk urusan rezeki, karena sudah kenal Allah yang maha kaya dan maha mengayakan. Karena itu dalam hadis yang lain, baginda Muhammad SAW bersabda, "Man kanatil akhirah hammahu," siapa yang semangatnya tertuju pada akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah menjadikan kekayaan itu terletak dalam hatinya. Hatinya merasa kaya. Wa jama'alahu syamlah, dan Allah akan menjadikan keluarganya bersatu, ya, keluarganya bersatu. Seperti kata orang Jawa, mangan ramangan sementing kumpul. Enggak punya duit enggak jadi masalah, yang penting bisa kumpul bersama keluarga. Wa jamalahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu menghinakan diri, tunduk, ya, dunianya tunduk kepadanya. Sebaliknya, dalam hadis tersebut Rasul bersabda, "Wa man kanatid dunya hammuhu," barang siapa dunia itu menjadi semangatnya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan menjadikan kefakiran tampak di dalam pandangannya. Jadi terus dia akan melihat kefakiran, fakir, miskin, susah. Itu yang dia lihat. Wa farraqa 'alaihi syamlah, dan Allah akan memporak-porandakan keluarganya. Nauzubillah min dzalik. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah, dan tidak akan datang bagian dunia kepadanya kecuali memang sudah ditentukan sesuai kadarnya, sesuai takdirnya. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalau pengen dunia, harta, materi, jabatan, apapun itu mendatangi kita, caranya jadikan semangat kita tertuju pada akhirat, semangat kita tertuju pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa kaya dan tidak takut jatuh miskin. Semoga sedikit barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.